Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan hadir di antara Anda. Sewaktu saya masih menjadi mahasiswa di saat, gak banyak mahasiswa yang saya kagumi. Seriously. Karena kekaguman itu tidak bisa dipaksakan. Dia muncul dari sesuatu. Betul? Betul. Dan yang salah satu mahasiswa, walaupun dia adik kelas saya, yang saya kagumi itu pastor Anda. Ya, ketika kami semua sedang belajar berkhotbah, starting from zero or minus even, dia itu udah berkhotbah ke sana kemari. Dan saya sebagai kakak kelas, saya terpaku melihat bagaimana dia berkhotbah. Sadar bahwa dia sudah mulai dengan sebuah talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi saudara-saudara, pengkhotbah kita hari ini adalah ini lempar-lemparan terus nih, gak selesai-selesai gitu ya. Tetapi I'm serious about it. Dan Anda bersyukur Anda digembalakan oleh orang yang menurut saya Tuhan karunia berkhotbah yang luar biasa. Dan sekarang dia sedang belajar menjadi seorang gembala. Dan saya udah bilang, jadi gembala berarti siap mati untuk domba-dombanya. Dan saya persilahkan Bapak Ibu mulai melempar batu. Terima kasih Pastor Jimmy Lukas untuk kesempatannya. Bapak Ibu, nama saya tertera Wahyu Pramudya gitu ya, tapi saya lebih suka orang memanggil saya dengan nama yang saya pilih sendiri. Tolong ditayangin PowerPoint-nya bagian judul. Nah, Anda boleh menyebut saya dengan nama tengah ini nama yang saya pilih sendiri, WP gitu ya. Orang di Surabaya mengenal saya sebagai pendeta WP gitu, atau panggil saja nama WP, nggak masalah bagi saya. Ini tahun ke-20 saya, sejak penabisan sebagai pendeta jemaat. Saya melayani di jemaat yang sama di GKI Ngagel. Sebuah sungai sebuah gereja kecil di pinggir sungai, Bapak Ibu. Kalau Anda kebetulan ada di Surabaya Timur, feel free untuk datang. Dan karena ibadah Anda kayak begini, jangan datang ibadah pagi. Kalau pagi Anda akan lihat saya pakai jubah gitu. Saya bahkan nggak pernah pakai gini di gereja saya. Bisa ditangkap security saya. Saya biasanya pakaiannya resmi banget. Nah, kalau sore agak leluasa, Bapak Ibu bisa hadir di ibadah kami jam 5 sore. Ya, jadi sebut saja WP gitu. Kalau Anda mau follow saya silahkan. Kalau enggak, nggak boleh keluar dari ruangan ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, suatu kali saya hadir di dalam sebuah kelas bisnis kayak begini nih. Saya itu diajak teman saya mau pelayanan, terus dia bilang gini, bro ini pembicaranya bagus, kamu mesti dengerin dia. Lihat teknik dia public speaking, itu akan memperkaya kamu. Dan saya tanya, mahal ya kelasnya? Oh mahal. Saya dibayarin nggak? Udah gue bayarin. Bangku paling depan. Saudara, Anda tahu di pelatihan-pelatihan tertentu, bangku paling depan itu kan paling mahal ya. Tapi kalau di gereja sebaliknya, bangku paling mahal paling belakang. Karena jemaat pada suka duduk di belakang, nggak suka duduk di depan. Nah, saya duduk di depan, saudara-saudara, bersama dengan dia. Dan pembicaranya adalah seorang yang menurut saya sangat meyakinkan. Dia masuk, saudara-saudara, dengan diiringi musik. Dan kemudian dia jalan kayak say hi semuanya. Dan semua orang kayaknya adore him luar biasa. Lalu dia tanya, apa kabarnya Bapak Ibu? Kayak konser dangdut aja. Dijawab, luar biasa. Sebelah sini, apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Kasih mic, luar biasa. Dan mungkin dia mengamati bahwa ada satu orang yang dari tadi diam. Itu pendeta GKI. Jadi dia ngelihat ke saya lalu berkata, apa kabar Pak? Mic diberikan. Saya diam. Ditarik lagi mic-nya, dia berkata, apa kabar Pak? Karena dia ngerasa saya nggak ngejawab, dia tanya, Bapak Ibu semua, luar biasa. Bapak. Saya jawab, seperti biasa
baik. Nggak bisa, Pak. Kalau Bapak cuma mengatakan seperti biasa baik, nggak bisa. Hidup Bapak nggak maju-maju. Bapak harus punya semangat untuk menjadi luar biasa. Betul, saudara, apa kabar? Luar biasa. Kenapa Bapak bilang biasa? Seperti biasa baik. Panitia, kasih mic. Ini pelajaran yang bagus untuk kita semua. Dia kan nggak kenal saya. Dikasih mic lalu dia tanya, kenapa Bapak hanya menjawab seperti biasa baik? Lalu saya bilang, emang Pak, hidup saya seperti biasa baik. Enggak luar biasa. Biasa aja cukup bagi saya. Kenapa, Pak? Lalu saya bilang gini, Bapak, kalau bangun pagi, Bapak ingin detak jantung Bapak normal atau luar biasa? Dia diam. Kalau detak jantung Bapak luar biasa, Bapak langsung dibawa ke UGD. Aritmia namanya. Dia diam. Lalu saya bilang, mohon maaf banget. Seandainya Bapak punya anak, Bapak pengen anak Bapak sekolah di sekolah biasa atau sekolah luar biasa. Mohon maaf, Pak. Anda tahu beberapa orang mulai ketawa dan si Bapak kayaknya mulai ngelihat saya. Lalu saya jawab, hidup nggak harus luar biasa, Pak. Yang biasa-biasa saja cukup. Setuju, saudara-saudara? Bayangkan Anda datang dari tempat ini, Puri Mansion, kemudian Anda pulang ke tempat Anda grab taksi online, Anda apel jalan biasanya, terus driver Anda menempuh jalan yang luar biasa. Deg-degan nggak? Jangan-jangan gue diculik, jangan-jangan gue diapain nih? Ini kenapa jalannya luar biasa? Jadi hidup kita itu memang terbentuk dengan hal-hal yang luar biasa, yang bersifat rutin, dan nggak ada yang salah dengan itu. Dan ketika kita belajar Alkitab nanti, ketika kita membaca, kita akan mulai dengan satu kebenaran ini. Bahwa Tuhan yang kita sadari Dia segala maha kudus, maha kuasa, maha berdaulat. Ternyata Tuhan melibatkan orang-orang biasa dengan segala pergumulannya ketika Ia mengajak masuk orang-orang ini ke dalam rencana kabar baik atau Injilnya. Ini adalah sebuah kisah tentang ada nama di sini Elisabet dan Zakaria. Zakaria imam, Elisabet keturunan imam. Mungkin Anda akan berkata begitu. Nah, itu kan orang-orang luar biasa, Pak WP. Mereka adalah imam, bukan sembarang orang seperti pendeta sekarang. Dan yang perempuan keturunan pendeta, itu kan luar biasa. Nggak biasa. Nah, biasanya adalah di dalam hal yang kita mungkin akan berkata mereka luar biasa. Lihat ini. Keduanya adalah orang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, lebih luar biasa lagi, Pak. Enggak. Kenapa Alkitab Lukas perlu menuliskan bagian ini? Karena catatan pergumulan mereka. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usianya. Apa artinya imam? Seorang tokoh dari keluarga imam melayani, tetapi ternyata mereka tidak dikaruniai anak. Zaman itu ya, bukan zaman sekarang ya. Orang berpikir kalau nggak dikaruniai anak, berarti kamu dikutuk Tuhan. Berarti kamu bersalah. Berarti kamu berdosa, berarti kamu tidak menerima berkat Tuhan. Karena itu penulis Lukas perlu menjelaskan keduanya ini benar. Hidup mereka lurus, tetapi mereka seperti manusia biasa yang punya pergumulan, yang punya masalah.
Bapak Ibu juga punya masalah kan? Nggak usah jawab, wajah Bapak Ibu udah mengatakan. Semua bermasalah. Termasuk ketika Bapak Ibu lihat saya. Banyak masalah nih. Ya sehingga umur saya kan baru 35. Kelihatan udah kayak 55. Dan saya nubuatkan Pastor Jimmy kalau dia menggembalakan, sebentar lagi udah kelihatan kayak 65 umurnya. Dia mikirin masalah Bapak Ibu. Selain masalah dia sendiri. Hidup penuh masalah kan? Nggak ada yang merencanakan mic ini nggak jalan kan? So, ini adalah orang biasa dengan segala masalah yang ada di dalam hidupnya, yang nggak terselesaikan oleh doa-doa mereka, yang nggak terselesaikan oleh masalah mereka, yang nggak terselesaikan oleh cara mereka mencari pedoman penyelesaian masalah. Tetapi di dalam segala hal yang biasa, malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Harusnya hidup mereka berakhir pada hidup Zakaria dan Elisabet. Selesai. Garis keturunan iman, jabatan imam itu harusnya diwariskan kepada anak. Tapi karena mereka nggak punya anak, ya berakhir. Bayangin kalau Anda punya posisi yang berharga. Pengen diwarisin ke anak, tapi nggak punya anak. Stres nggak tuh? Bingung nggak tuh? Dengan segala kehormatan yang mereka miliki, mereka manusia biasa dengan segala pergumulannya. Dan di dalam kondisi sebagai manusia biasa yang punya masalah, yang tidak mereka mampu selesaikan dengan kekuatan sendiri, Tuhan itu memanggil mereka, melibatkan mereka dalam rencana kabar baik Injil itu. Yesus Kristus akan datang, tetapi sebelum kedatangannya akan ada yang namanya Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Kristus. Akan ada Yohanes Pembaptis yang berseru kepada Yesus, "Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tuhan melibatkan orang-orang biasa, orang-orang yang nggak lepas dari segala pergumulan, kekurangan, keterbatasan, kesalahan. Orang-orang yang sepenuhnya manusiawi. Bapak Ibu, tapi kadang-kadang kita lihat ya di dunia ini ya, coba Anda pernah perhatikan nggak lowongan pekerjaan? IP sekian, rajin, bersedia bekerja dalam tekanan. Sampai saya lihat ini penjajahan atau pekerjaan sih. Terus ujung-ujungnya penampilan menarik. Dunia kita penuh dengan kompetisi kayak begini. Semua orang ingin menampilkan dirinya super dan wow. Kalau nggak super, nggak luar biasa, nggak berharga. Dan di tengah suara dunia seperti ini, bahkan seorang anak kecil, anak sekolah minggu bisa berkata kepada saya, "Pak WP, doain supaya cantik." "Umurmu berapa, Nak?" "Kelas 3 SD." "Kamu udah cantik." "Enggak, Pak WP, bohong. Soalnya aku nggak putih. Rambutku nggak lurus. Hidungku pesek." Terus, "Aku, Pak WP, below average." Anak kecil loh yang ngomong kayak gitu. Siapa yang ngajarin dia gitu? Coba. Belum lagi kita juga pernah hidup di dalam kondisi keluarga yang barangkali diperbandingkan antara sibling, kakak, dan adik. Bukan membuat kita wow luar biasa, membuat kita ini biasa ya Pak, di bawahnya. Belum kita besar dengan luka hati yang kita terima dari orang terdekat kita, yang membuat kita ngerasa, saya bukan luar biasa Pak, saya bukan biasa, saya di bawahnya itu.
Diperhadapkan kepada saya anak remaja, Pak WP, anakku tolong diajak bicara. Kurang ajar dia. Serahin sama Pak WP ya, kami tunggu di luar. Beresin Pak, daripada saya yang turun tangan. Saya bilang, nah kita bicara ya. Terus dia bilang gini, boleh Pak, tapi singkirkan dulu dua makhluk ini ya. Bayangin orang tuanya disebut dua makhluk loh. Saya bilang, tenang nak, segala makhluk astral kita akan keluarkan. Sekalian saya ngomong gitu. Begitu mereka keluar, pintu ditutup, saya tanya, kamu itu kenapa toh nak? Dia jawab apa? Kemarin Papa bilang, itu anak tetangga ganteng, pinter, sopan, dapat ranking. Kenapa kamu nggak kayak gitu? Nggak ganteng, nggak sopan, nggak pernah dapat ranking lagi. Pak, saya udah bolak-balik dengar kalimat itu, saya nggak kuat. Jangan diam, jawab. Lalu saya jawab, Pak WP, jawaban kamu apa nak? Pak, Ma, ingat ada pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Papa saya murka. Dibawa ke sini saya. Kadang-kadang kita merasa, jangankan luar biasa ya Pak, biasa aja enggak. Saya itu di bawah biasa. Dan kemudian kita merasa hidup kita nggak berguna, Tuhan nggak bisa pakai, manusia aja merendahkan kita, manusia aja melecehkan kita, manusia aja menertawakan kita, manusia aja dengan cepat menunjuk, lihat itu kekuranganmu kelihatan banget. Lalu bagaimana Tuhan yang luar biasa itu, yang segala maha itu, bisa memakai orang biasa, bahkan orang yang merasa dirinya di bawah biasa. Saudara, dalam sebuah perjalanan ke Jepang saya belajar ini ya. Ini saya ke Jepang setelah belasan tahun kami menikah, setelah mengumpulkan sedikit demi sedikit, lama-lama kena inflasi, terus dikumpulin lagi, gitu ya. Ada satu perjalanan yang saya lihat, saya tertarik banget, saudara, ketika saya melihat ini, gitu ya. Dan dijelaskan bahwa ternyata di Jepang itu ada sebuah seni yang gini loh, saudara. Ini barang kan terbuat dari pecah belah ya, bukan dari plastik yang tahan banting gitu ya. Mereka pakai barang ini sehari-hari untuk minum, untuk makan, untuk keperluan macam-macam. Dan karena dipakai sehari-hari, lama-lama kan mungkin ada keretakan, ketidaksempurnaan, cuil sedikit. Kalau kami di Jawa Tengah yang cuil sedikit, yang retak itu di-downgrade-kan. Ini sebagai tempat makan untuk anjing, untuk kucing, untuk segala macam jenis binatang. Nanti kalau kira-kira udah nggak bisa dipakai lagi, dibuang kayak gitu. Nah, di Jepang saya belajar tentang ini, saudara-saudara. Jadi, segala macam keramik yang punya retakan, ketidaksempurnaan, dan yang lainnya itu dilapis, ada yang menggunakan emas asli, kayak begini. Anda lihat nggak? Retakannya dihapus nggak? Enggak. Malah dipertegas. Tetapi dengan emas. Ketidaksempurnaannya tidak disembunyikan, justru di-highlight dengan sesuatu yang berharga. Dan dari penjelasan yang saya dapatkan begini, barang ini justru menjadi lebih mahal karena faktor historisnya, keretakannya, yang kemudian disempurnakan dengan sesuatu yang berharga. Manusia aja bisa berpikir dengan cara kayak begitu loh, saudara-saudara. Apalagi dia yang begitu mengasihi kita. Semua keretakan, kepecahan hidup pribadi ini kan tidak menghalangi dia untuk mencintai kita kan. Dia mati di atas kayu salib itu untuk ngapain sih? Untuk ngomong. Apapun pandangan orang lain terhadap dirimu, apapun penghakimanmu bagi dirimu sendiri, Kristus ingin berkata, kalau kamu pengen tahu seberapa berharga hidupmu, lihat aku di atas kayu salib. Sebegitulah hidupmu berharga.
kami membuang sampah kami dan menaruhnya ke depan. Sampah menurut kami tidak berguna. Baru naruh ke depan, ada seorang datang tuh dengan gerobaknya, bilang, "Pak, boleh saya minta sampahnya?" "Pak, ini sampah, Pak, mau saya buang ke tempat sampah." "Boleh saya lihat, Pak?" "Oh ya, silakan, Pak." Saya bukain pintu, lalu dia bilang gini, "Saya bisa jual bagian ini, Pak. Kardusnya bisa saya jual, busanya bisa saya jual, barang ini bisa saya perbaiki, kalau enggak bisa saya ambil onderdilnya. Ini boleh nggak, Pak, saya bawa pergi? Atau saya harus membayar sama Bapak?" "Enggak, Pak, bawa, di mata kami sampah." Dia bilang apa? "Di mata saya rezeki." Di mata kami sampah. Dia bilang apa? Di mata saya ini berkah. Masih ada yang berharga, masih bisa ada yang diperbaiki. Enggak di Jepang, enggak di Surabaya. Selalu ada orang-orang dengan mata jeli yang akan bisa melihat sesuatu yang dipandang enggak berharga, enggak bernilai, luka, pecah, ngerasa diri enggak bernilai. Di mata orang yang tepat, di tangan orang yang tepat, bisa jadi berharga. And that's your life. And my life. Itu hidup dan hidupku. Begitu dia memandang kita berharga, dia tidak mengatakan dari surga dengan mikrofon yang luar biasa. "I," kemudian ada gemanya. I. Love, 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 love. You. Keren ini. Saya suka. Saya pinjam ke Surabaya ya, Pak. Dia juga tidak meminta malaikat di surga. Dia berbisik, "Bikin koreografi supaya manusia di dunia tahu aku mencintai mereka." Malaikat bilang, "Oke, bos." Tulisannya apa? "I love you" dalam berbagai bahasa. Pakai salto-salto, bebas. Lalu malaikat itu menggemakan suara besar dari langit, dan mereka muncul satu-satu. "I love you." Tertanda Bapak di surga. Enggak. Untuk mengatakan bahwa hidupmu yang kamu pandang biasa, kadang di bawah biasa itu berharga. Sang Firman menjadi manusia. Dia lahir dalam segala kesederhanaan. Dia mati dalam segala kehinaan. Dia dibangkitkan. Untuk apa sih? Untuk berbisik kepada, "I love you." Dan itu dibuktikan dengan memberikan hidupnya. Seberharga itu hidupmu. Sebernilai itu hidupmu di mata yang tepat, di mata pemilik kehidupan. Dan karena Anda dan saya berharga, Dia melibatkan kita di dalam rencana Injilnya. Dan tentu untuk itu Dia perlu membentuk kehidupan kita, kan? Dia perlu membentuk hidup kita yang biasa-biasa ini. Dia bekerja untuk membentuk, mendidik, agar kita bisa menjadi saksi dari Injilnya. Lihat nih, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu. Ini bayangin ya saudara-saudara ya, 400 tahun lebih Tuhan tidak bersabda, tidak memberikan penglihatan, tidak memberikan nubuatan, tidak ada firman, tahu-tahu jegreng malaikat muncul gitu ya. Dan beritahu Sakaria, kamu akan punya anak. Tetapi Sakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Berani ngomong kayak gini sama malaikat loh. Itu kalau saya yang jadi malaikatnya, saya emosi. Bro, atau panggilan akrabnya, Bro Sek. Sakaria kan, gue ini malaikat asli, bukan buatan Cina. Ini beneran, kamu nggak ngimpi. Perlu tak gampar ta? Orang Jawa Timur ngomongnya gitu ya. Tetap dia berkata, "Nggak mungkin, nggak bisa. Aku sudah tua, istriku sudah tua, nggak bisa punya anak."
Dan kemudian malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Perlu dididik, perlu dibentuk agar bisa menjadi saksi Injilnya. Dengan cara apa? Dibuat jadi bisu. Waktu pemberitaan, dan kemudian Yohanes Pembaptis manusia biasa, dia lahir 9 bulan beberapa hari kurang lebih gitu kan. Selama 9 bulan dijadiin bisu. Karena dia bisu maka dia tidak bisa bertugas sebagai imam. Ya mosok Anda mengundang pendeta. Saudara, hari ini kita mengundang pendeta WP. Dia terkenal sebagai pendeta yang bisu. Terus saya maju ke sini. Kita ngapain saat teduh bareng? Diem-dieman, kayak suami istri yang lagi bertengkar. Berbagai isyarat, kan terbatas ya saudara-saudara ya. Jadi kebisuan waktu itu adalah sebuah hukuman atau didikan atau pendidikan karena kamu nggak percaya kepada kuasa Allah, karena kamu ngelihat dirimu. Disuruh diem supaya bisa berefleksi, berpikir, tahu siapa dirinya, tahu kemahakuasaan Allah. Dan seperti yang diberitakan malaikat pada hari di mana dia berkata, ditanyain tentang nama anaknya, hari ke-8 sesuai dengan tradisi Taurat, dia kemudian bisa bicara. Jadi saksi bagi kebaikan Tuhan, bagi rahmat dan anugerahnya, sehingga kemudian ada kalimat ini keluar dari suami istri ini, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Hidup yang terbatas, hidup yang penuh dengan pergumulan itu menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Dia dididik melewati sebuah proses yang nggak mudah, dinolkan. Supaya apa? Supaya nyata bahwa benar-benar anugerah dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Supaya dia tidak mempromosikan dirinya, tetapi memperkenalkan Injilnya, memproklamasikan siapa Tuhannya. Suatu kali saya pulang ke Semarang, kampung halaman saya. Orang Jawa Tengah suka kecap manis. Maka wajah mereka juga manis. Nggak percaya, lihat ke depan. Kalau yang tadi pastor Anda kan agak-agak ada pedesnya dikit kan. Kalau yang ini pure murni manis gitu ya. Nggak ada pedes-pedesnya. Bahkan Anda bisa komplain, sambal di Jawa Tengah pun manis. Manis. Masih dikasih kecap manis sama orang Semarang. Jadi khusus bagi orang Semarang, manusia tidak hidup dari firman saja, tetapi juga dari kecap manis. Nggak ada kecap manis, dia bingung tuh gitu ya. Nah, saya pergi ke warung soto. Kurang lebih kayak gini deh. Anda pernah makan soto Semarang? Mangkoknya kecil atau besar? Kecil. Wah, Anda kelihatan lapar banget. Ya memang kecil segini, dan orang Jakarta selalu bilang kuliner di Semarang murah ya. Itu bagi orang Jakarta cuman dihirup, udah kosong tuh. Jadi mungkin Anda makan 2 atau 3. Kalau Pastor Jerry, ya 5 ya Pak. 5 ya, minta pakai ember. Maaf gitu. Saking kecilnya kan orang kemudian kan pasti nambah kan. Apalagi orang Jakarta tahu harganya murah banget, kalap mereka gitu kan. Nah, saya itu diajak teman saya seorang hamba Tuhan makan, nongkrong di depan. Bukan nama ini ya, saya tidak di-endorse oleh mereka gitu. Belum gitu. Pakai kursi bakso nunggu. Nah, saya kan penampilannya gini ya, khas pendeta GKI, tenang, santun, berwibawa, walaupun nggak punya harta. Teman saya, beda, gondrong. Anda ingat model kayak Ahmad Albar yang naik ke atas, atau rocker Ian Antono yang gondrong itu? Nah, teman saya gabungan antara Ian Antono dan Ahmad Albar. Kalau Anda nggak kenal,
berarti beneran saya udah menua. Rambutnya gondrong tebal. Mas, itu kalau kecoa juga bisa hidup di situ. Jaketnya udah jaket lusuh yang nggak pernah dicuci berapa abad, barangkali sejak mulai Diponegoro kalah perang. Tato di sini, ngeri-ngeri. Sepatu dikasih paku. Anda pernah lihat kan? Ada orang yang sepatu dikasih kayak duri-duri gitu kan? Serem, karena memang dia alumni dari LP tertentu yang terkenal. Tapi dia udah dalam Tuhan. Dia bilang gini, Pak WB saya traktir ya. Kok duit ta? Bisa naktir ta? Bapak Ibu bingung. Enggak muncul terjemahannya tadi. Enggak ya. Kamu punya uang ta? Dari mana uangmu? Habis kompas siapa? Enggak, saya kemarin khotbah kesaksian saya dikasih uang, saya pengen traktir Pak WP. Pak WP kan ngajarin saya khotbah. Oke. Dan jadi kami duduk nunggu. Karena rame jam sarapan. Tiba-tiba berdirilah, bukan malaikat Tuhan, kita kan bukan Sakaria. Om, bawa remason, Anda tahu botol remason? Dan uang 100. Lalu dia nanya gini ke saya, Bapak mau dipijit? Saya kaget. Ke teman saya, Abang mau dipijit? Nah, dia kaget. Saya juga kaget. Saya baru tahu soto di Semarang plus. Plus pijit. Itu jam 6 pagi. Jangankan dipijit, nyawa aja belum kumpul lengkap. Nggak ada ya. Dia kelihatan sedih. Itu teman saya yang wajahnya serem gini. Bapak duduk. Belum makan kan? Nah, Anda bayangin ditanyain orang model preman kan pasti jawabannya iya. Sini ya, saya pesenin ya, kita makan ya. Terus dia pesen. Pak, 3. Minum apa? Teh manis, teh tawar, saya air putih aja. Oke. Terus dia makan dengan lahap. Nah, selesai makan, kami juga selesai. Om itu berdiri lalu bilang gini, saya terima kasih ya udah dikasih makannya. Saya nggak enak nih. Siapa yang mau saya pijit? Nggak Pak, saya nggak butuh pijit. Itu kalau saya dipijit di pinggir jalan raya, bukannya angin keluar, topan yang masuk. Terus dia tanya, Abang mau pijit? Teman saya bilang gini, enggak. Bapak punya anak istri? Punya. Tinggal di mana? Belakang sini. Mereka pasti belum makan kan? Dia ngangguk. Tunggu. Saya beliin untuk istri dan anak Bapak ya. Nggak usah bayar. Saya kasih. Terus dia masuk ke dalam. Waktu masuk ke dalam, si Bapak ngajak saya ngomong. Kristen ya? Iya. Terus dia bilang ini, temennya baik ya, suka ngasih makanan ya, kayak Yesus. Waktu dia bilang kayak Yesus, untuk teman saya yang kayak gitu, terus saya berpikir, saya siapa? Farisi, Saduki. Kenapa bukan saya yang dibilang kayak Yesus? Terus saya tanya, Bapak Kristen? Enggak, saya agama lain. Tapi saya pernah sekolah di sekolah Kristen waktu SD. Saya tahu Yesus suka ngasih makanan. Orangnya baik, kayak teman Bapak. Susah payah saya jadi pendeta 20 tahun. Nggak pernah ada yang bilang gitu. Tuh teman wajahnya nggak karuan. Kayak Yesus. Teman saya datang. Pak, ini untuk istri anak Bapak, ini sedikit uang, terima, udah Bapak segera pulang ya. Terus saya pulang. Terus saya lihat teman saya. Dia lihat, kenapa bro? Nggak apa-apa. Ayo pulang. Naik mobilnya, saudara-saudara, mobil yang mungkin Dija pakai ketika Jepang menjajah Indonesia. Mobil tua Bapak. Dia nyetir, saya lihat. Kayak Yesus. Dia nengok. Jangan lihat-lihat, ntar jatuh cinta. Udah. Kenapa sih? Lu minggir. Kamu minggir, saya cerita. Lalu saya ceritain sama dia. Waktu kamu jalan masuk, Bapak yang kamu kasih soto itu bilang apa? Bilang apa? Kamu kayak Yesus.
Dia diam. Air mata mulai menetes, mulai nangis kayak anak kecil. Wajah bisa preman, tapi hati Obi Mesa siapa tahu. Wajah boleh preman, tapi kalau hati Hello Kitty, ya gimana? Saya kasih tisu. Tangisnya deres, saya buka dashboard, carikan ibu. Ada, tapi kok kotor ya. Udah gua kasih aja dia. Saya tepuk, bro kenapa? Lalu dia cerita. Pada waktu di penjara ada KKR, ada apa yang kemudian saya tahu sebagai altar call, saya nggak mau ikut. Tetapi kalau di gereja di penjara itu dingin, ada AC-nya. Betul, di penjara-penjara tertentu gitu. Jadi saya biasanya nunut tidur, karena ada AC-nya. Nunut makan, karena orang gereja biasanya bawa makanan. Tapi entah kenapa waktu itu ada altar call dari pendeta, saya itu lari ke depan, saya berlutut, saya nangis. Dan dari itu saya bilang, Tuhan Yesus, kalau hidupku berharga, kamu mati bagiku, kamu bisa ubah hidupku, aku punya satu permintaan. Biar orang lain melihat dirimu di diriku. Seperti khotbah Bapak Pendeta tadi. Oh. Terus dia bilang gini, aku itu nggak sempurna loh bro. Kamu tahu kadang-kadang aku masih lepas kendali. Kata-kataku kadang nggak jelas. Saya bilang Tuhan nggak cari orang sempurna untuk mengabarkan Injilnya. Tuhan mencari orang yang mau dipakainya dan yang mau bertumbuh. Yang mau dididik oleh Tuhan. Yang mau dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa. Sehingga di dalam ketidaksempurnaan itu, Injil diberitakan lewat hidupmu. Saudara-saudara, saya rasa pujian yang tertinggi yang bisa kita dapatkan di dalam hidup ini adalah ketika orang berkata, hidupmu berubah ya, sejak ikut Tuhan, sejak di Fun Church. Beda loh perilakunya loh. Dan Anda sebagai orang Asia dipuji bilang, enggak, hidup saya masih sama gitu ya. Orang Asia banget kan. Jangan gitu, Anda bisa bilang, ya syukur kalau kamu ngelihat perubahan itu. Dan Tuhan terus mencari orang-orang yang mau dibentuk oleh tangannya. Tuhan terus memanggil orang-orang untuk menjadi muridnya, yaitu orang yang belajar berjalan di belakang debu sang guru, sedemikian erat dekat dengan gurunya. Sehingga sama seperti jemaat yang setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka hidup dan orang di luar mereka berkata, mereka ini Kristen. Kristus kecil, miniaturnya Kristus. Bukan self-claim, saya ini Kristen, mirip Kristus kan? Lihat stikerku, lihat stiker di mobilku, lihat salib segede gaban di rumahku. Enggak self-proclaim. Tapi orang ngelihat dan orang tahu ada aspek-aspek tertentu dalam hidup kita yang mengingatkan mereka pada Yesus. Kalaupun mereka belum kenal Yesus, mereka akan bertanya, apa sih yang mengubah hidupmu? Orang tuamu mungkin akan heran dan berkata, kok kamu jinak nak? Kok nggak seliar dulu? Dan kamu bisa bilang, Yesus mah. Ayo ikut aku kenal Yesus. Saudara, Anda tahu di dunia ini banyak orang putus asa dengan dirinya. Merasa dirinya nggak berharga. Merasa dirinya sampah.
give up dengan dirinya, lalu kemudian merusak dirinya. Hidup saya sudah nggak berharga kok Pak, ya saya rusakin sekalian. Tetapi jauh di dalam diri mereka, mereka merindukan penerimaan yang apa adanya itu. Yang cuma bisa Yesus berikan. Tetapi siapa yang akan menjadi suara bagi Kristus? Siapa yang akan bisa menjadi tangan dan kakinya selain Anda dan saya? Jadi mari kita periksa perjalanan kehidupan kita. Apakah hidup kita selama ini telah menjadi jembatan bagi orang untuk mengenal Kristus? Sama seperti saya datang dari luar, sudah diceritain Pastor Jimmy, kami itu seperti benteng Pak WP. Saya nggak percaya, begitu mobil mendekat, oh iya ya, ini sampai dibuatin jalan khusus seperti jembatan gitu kan. Nah, apakah hidup kita kayak gitu? Jadi jembatan orang untuk lebih enak nyampe kenal sama Kristus? Atau hidup kita selama ini jadi tembok penghalang? Orang lihat kita kesandung, orang lihat kita kecewa, orang lihat kita berkata katanya Kristen utang nggak dibayar, orang lihat kita lalu berkata katanya Kristen ngomongnya gitu, perilakunya kayak gitu. Tuhan itu melihat kehidupan kita berharga. Walaupun kita melihat diri kita biasa atau di bawah biasa. Dan Tuhan mengundang kita yang biasa dalam rencana Injilnya untuk menjadi saksinya. Dia memanggil Anda dan saya, dan dia memanggil Van Church di Jakarta ini untuk menjadi seperti jembatan yang Anda lewati itu. Dan biarlah setiap Anda ke gereja ini, ngelewatin jembatan itu, Anda mikir, hidupku, gerejaku, udah jadi jembatan belum bagi orang untuk kenal Yesus? Mari kita berdoa.